Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, selaku Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Romo Samuel Pangestu selaku Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Thomas Ulun Ismoyo selaku Wakil Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, dan Romo Hani Rudi Hartoko selaku Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta. Selamat datang, dan kita akan mulai press konferensi pada hari ini, yaitu Natal 2025. Dan saya Susiana Swadi selaku Humas Keuskupan Agung Jakarta dan Gereja Katedral. Dan saat ini kita akan mulai. Dipersilakan Bapak Kardinal. Selamat pagi saudari-saudara sekalian. Di tangan Anda sekalian sudah ada dua naskah. Yang satu adalah pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Judulnya adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Latar belakangnya kita semua bisa merasakan. Keluarga-keluarga zaman sekarang mengalami berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang semakin tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, peristiwa Natal diharapkan dapat menjadi momen ketika keluarga-keluarga dimotivasi, tetapi lebih-lebih diinspirasi iman. Peristiwa kelahiran Yesus agar dapat menjadi keluarga sebagaimana dicita-citakan, yaitu jalan untuk menanggapi panggilan Tuhan, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Itu intinya. Lalu yang kedua adalah pesan Natal khusus dari Keuskupan Agung Jakarta dengan judul Gereja Merawat Kemanusiaan, Keadilan dan Kelestarian Alam. Saya akan mencoba untuk memahami, untuk menjelaskan dalam waktu yang singkat. Nanti biasa bisa dibaca sendiri apa yang diharapkan atau apa maksud Keuskupan Agung Jakarta menyampaikan pesan Natal ini. Alinea pertama tentu adalah landasan iman berkaitan dengan Natal. Oleh karena itu kesimpulannya ada pada alinea pertama baris yang terakhir, saat yang tepat untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan. Ini tentu bahasa iman yang seringkali sulit dipahami. Menyelamatkan itu artinya apa? Artinya itu kalimat yang terakhir, melalui pemulihan. Jadi, kalau pulih itu karena sakit lalu menjadi pulih, itulah selamat. Menjadi penguatan, tadinya lemah menjadi kuat. Apa yang diharapkan pulih dan diharapkan kuat? Jawabannya hidup berkeluarga, komunitas, gereja sendiri, masyarakat dan bangsa. Kita semua, saya kira tidak ada yang tidak setuju kalau kita semua, siapapun kita, dalam peran apapun, membutuhkan yang namanya pemulihan dan penguatan kehidupan itu secara terus-menerus. Itu alinea yang pertama. Alinea yang kedua adalah konteks di mana kita merayakan Natal. Yang disebut tentu saja adalah peristiwa terjadinya bencana alam. Dan kita semua tahu bencana alam seperti itu tidak hanya karena alam, tetapi juga karena peran manusia yang ikut merusak alam. Itu konteksnya. Dan ketika konteks itu didalami, ternyata bukan hanya itu konteks Natal hari ini. Itu alinea ketiga. Tantangan. Saya bacakan.
Pemerintahan baru sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Tantangan akan kesejahteraan, demokrasi, perlindungan hak asasi, pemerintahan yang bersih, hukum yang adil, dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang semakin besar. Saya kira setiap hari kita membaca berita-berita mengenai hal ini dan dihadapkan pada persoalan ekonomi yang sangat pelik. Itulah konteks kita. Harapannya gereja menjadi jembatan, harapannya. Kemudian alinea berikutnya, saya baca alinea berikut baris keempat dari atas. Sebagai bagian bangsa, gereja harus tampil aktif dan berani bersuara, membawa suara kenabian tentang isu lingkungan hidup, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta, diajak menyadari makna rohani dari perayaan Natal. Makna rohani itu kita ungkapkan di dalam ibadah. Kita ungkapkan dalam ibadah. Tetapi makna rohani tidak hanya cukup diungkapkan, harus diwujudkan. Dan wujud itulah yang dicari bentuk-bentuknya, misalnya dengan menganalisa tantangan-tantangan itu apa. Baru kalau tantangan-tantangannya itu ditemukan, lalu pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sangat kompleks itu, hidup menjadi semakin manusiawi. Contohnya tentu saja banyak. Tadi saya sebut di dalam homili, di dalam gereja, misalnya satu, ketika bencana alam yang dibarengi dengan kesalahan manusia itu meledak untuk tahun ini. Kalau saya bicara tentang gereja Katolik, belum pernah di dalam sejarah gereja Katolik di Indonesia, semua keuskupan dan semua paroki di semua keuskupan bersama-sama mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Belum pernah. Baru kali ini, seumur hidup saya 75 tahun, belum ada gerakan seperti itu. Ini menunjukkan bela rasa yang tanpa pamrih, tanpa kepentingan. Itu ketika konteksnya adalah bencana alam. Tetapi ketika konteksnya adalah tata kelola kehidupan bersama yang tidak baik, lalu diperlukan suara kenabian, kritik-kritik yang membangun, supaya tata kehidupan bersama, tadi saya sebut mengutip Paus Fransiskus, 1, ketidakadilan, 2, korupsi, 3, berhala. Berhalanya bukan batu, bukan gunung, bukan pohon, tetapi berhalanya itu uang sekarang ini, serakah, keserakahan. Kalau konteksnya seperti itu, lalu gereja bertanya apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin adil. Contohnya sederhana sekali, ya kita berusaha untuk memberikan yang paling adil bagi karyawan-karyawan kita. Misalnya, konkret seperti itu. Ketika kita bicara mengenai korupsi, kita tidak hanya omong tentang korupsi, tetapi berusaha supaya gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta itu tidak ada yang korupsi. Supaya menjadi menjadi bentuk dari apa yang kita sampaikan. Kalau kita mau omong tentang lingkungan hidup yang rusak, menjadi bencana bagi umat manusia, ya gerakannya adalah gerakan melestarikan, ikut bertanggung jawab melestarikan alam. Gerakan-gerakannya tidak besar, gerakan-gerakannya kecil-kecil, tetapi moga-moga dalam kerjasama yang baik dengan warga masyarakat yang lain, kita bertumbuh berdasarkan inspirasi iman yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Moga-moga yang saya sampaikan mudah diterima dan tidak berbelit-belit. Jadi strukturnya sederhana, inspirasinya iman, harus dikontekskan, konteksnya mesti dianalisa secara sosial, interdisipliner, lalu yang ketiga adalah apa yang harus kita perbuat. Dan untuk menjawab pertanyaan, membuat pertanyaan apa yang harus kita perbuat, saya selalu mengatakan diperlukan 2 kompetensi etis. Kalau orang tidak punya kompetensi etis, tidak akan menanyakan sampai pada pertanyaan itu. Apa yang harus kita lakukan? Itulah kata yang sekarang banyak sekali dipakai umum. Kompetensi etis itu namanya bela rasa. Bukan sekedar empati, bela rasa. Dan kompetensi yang kedua adalah kerjasama. Berhadapan dengan sekian banyak dan sekian kompleks masalah, kita tidak bisa bekerja sendiri, mesti bekerja sama. Terima kasih karena pers sebagai pilar keempat dari demokrasi selalu menyuarakan kebenaran, kebaikan untuk Indonesia masa depan yang semakin baik. Itu saja dulu. Terima kasih Bapak Kardinal. Saat ini saya buka untuk sesi pertanyaan, dan 3 pertanyaan yang saya berikan dulu. Kira-kira siapa yang akan bertanya? Apakah ada? Sudah cukup jelas berarti? Ya. Kira-kira berarti tidak ada pertanyaan ya? Mungkin ada yang mau ya, ada? Oke, baik. Tolong disebutkan nama, kemudian medianya, Mbak. Ya. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-Bapak sekalian. Saya izin bertanya soal pertobatan yang di akhir tahun ini, boleh sambil dijelaskan juga, Pak? Yang di akhir tahun. Libium ya, Pak? Kalau nggak salah. Iya. Pertobatan itu adalah gaya hidup yang dilandaskan iman. Maksudnya begini. Saya mungkin pakai bahasa ini ya, bahasa surga ya. Menurut konsep Kristiani, konsep Katolik, manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan dan berbakti kepada Allah. Itu konsep hidup manusia, untuk memuliakan dan berbakti kepada Allah. Memuliakan Allah itu bentuknya antara lain dalam berbagai macam ibadah. Ada ibadah resmi, ada yang tidak resmi. Yang resmi itu misalnya yang tadi dirayakan, perayaan Ekaristi, kalau dalam gereja Katolik ya sakramen-sakramen. Yang tidak resmi itu ziarah, doa rosario, dan sebagainya. Macam-macam, itu memuliakan Allah. Tetapi memuliakan Allah itu mesti diterjemahkan secara konkret, yaitu di dalam bakti kepada Allah. Bakti kepada Allah itu wujudnya adalah bakti untuk sesama, supaya manusia yang diciptakan sama itu mengalami kesejahteraan yang sama. Itulah yang namanya kesejahteraan umum, bonum commune. Nah, sekarang kita lihat saja benar apa enggak. Manusia-manusia itu, termasuk saya tentu saja, bukan orang lain, itu selalu memuliakan Allah. Saya secara jujur mengatakan, ya saya seringkali tidak memuliakan Allah. Saya tidak jarang jatuh pada yang namanya memuliakan diri sendiri kan. Saya kira semua orang mengalami itu. Saya tidak malu-malu mengatakan itu. Nah, ketika orang tidak memuliakan Allah lagi, hal yang merupakan tujuan dari ciptaan, dia harus membelokkan kembali, meluruskan kembali jalannya. Itulah pertobatan. Rohani, batin. Karena itu urusan saya dengan Allah. Nah, kemudian ketika manusia mesti berbakti kepada Allah, baktinya itu kan harus konkret ya.
Jadi misalnya siapapun yang berada di dalam posisi katakanlah jabatan suatu lembaga, kalau dia diberi kesempatan untuk menjabat, harapannya tidak menduduki jabatan. Jabatannya diduduki, kursinya diduduki, enak sekali duduk di kursi itu. Tetapi mengemban amanah. Beda. Ketika saya menduduki jabatan itu, watak saya menggunakan jabatan itu untuk kepentingan saya sendiri. Tetapi ketika saya memangku jabatan, beda. Jabatan itu saya pangku untuk kebaikan bersama. Nah, kalau sekarang kita membaca berita-berita, melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya. Ini kan artinya jabatannya tidak untuk mewujudkan kebaikan bersama, dia harus bertobat. Maka beberapa waktu yang lalu ketika sedang ramai-ramai akhir bulan Agustus, saya memberanikan diri untuk mengatakan bangsa ini membutuhkan pertobatan nasional. Semua mesti bertobat, mengembalikan cita-cita kemerdekaan kita yang terumuskan dalam Pancasila, yang terumuskan di dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu pertobatan nasional. Tapi dasarnya adalah pertobatan batin, memuliakan Allah dan membaktikan hidup bagi Tuhan. Dan bagi Tuhan itu artinya bagi tanah air, bagi sesama bangsa. Nah, sekarang ini yang sedang digalakkan tahun depan, tahun 2026, Keuskupan Agung Jakarta memberi perhatian pada yang namanya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Maka ada yang namanya pertobatan ekologis, itu yang akan terus didengungkan. Pertobatan ekologis itu isinya macam-macam yang pernah dilakukan, susahnya atau sayangnya itu sekarang dilupakan. Salah satu bentuk pertobatan ekologis, misalnya ketika seseorang naik pesawat terbang, itu kan karbon, emisi karbonnya kan sangat tinggi. Dia ikut merusak lingkungan hidup kalau naik pesawat terbang. Apa enggak? Ikut merusak karena pesawat terbangnya itu menyisakan sisa emisi karbon. Pertobatan ekologisnya adalah ketika saya membayar naik pesawat terbang 1 juta rupiah, 10% nanti disisihkan dalam suatu pos dana untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup. Salah satu contoh kecil. Atau kalau saya biasanya makan, kalau tidak enak dibuang, sampah makanan itu di Indonesia kan besar sekali. Pertobatan ekologis artinya saya sekarang sebagai yang sedang bertobat, kalau ambil makanan ya jangan semau-mau matanya, tetapi diambil secukupnya supaya tidak menyisakan sampah. Itu pertobatan ekologis. Kalau saya belanja dari rumah membawa tas sendiri, tidak usah memakai plastik dan sebagainya. Macam-macam hal kecil seperti itu. Salah satu bentuk pertobatannya banyak sekali, Mbak. Bentuknya bisa macam-macam, menyangkut seluruh wilayah kehidupan manusia. Baik. Pertanyaan kedua, apakah ada dari teman-teman? Ya, silakan, Mas. Jangan lupa nama dan media. Selamat pagi Pak Suharyo, Romo sekalian, selamat datang, salve. Perkenalkan saya Max dari Simpo TV. Mungkin tadi kemarin, lebih tepatnya Pak Kardinal mention soal seluruh paroki di Indonesia turut membantu bergotong royong
soal apa yang menimpa yang ada di Sumatera. Mungkin dari statement dari Pak Kardinal mungkin agak kurang lengkap atau kurang afdol rasanya kalau mungkin tidak menjelaskan soal mekanisme apakah dari paroki katedral sendiri yang akan sebagai pemimpin pada, bukan pemimpin ya bahasa, mungkin menjadi perwakilan untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari seluruh paroki di Indonesia untuk 3 provinsi di Sumatera. Mungkin boleh dielaborasi Pak Kardinal mengenai mekanisme penyalurannya seperti apa dari paroki-paroki. Terima kasih. Ya, jadi seperti tadi saya katakan ya, kesadaran untuk bersolidaritas dengan sesama warga bangsa dalam gereja Katolik sendiri, saya syukuri semakin jelas, semakin besar. Sudah ada bentuk solidaritas yang lain yang rutin setiap tahun dijalankan. Nah, kali ini memang istimewa. Karena ketika Konferensi Wali Gereja Indonesia mengajak semua uskup untuk mengadakan istilahnya kolekte, itu kalau misa ada kantong yang diedarkan, kolekte ya. Kolekte kedua pada hari Sabtu dan Minggu, ada yang minggu kemarin, ada yang minggu yang lalu, semua dikumpulkan menjadi satu di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Itu prinsipnya. Nah, di dalam gereja Katolik itu ada yang namanya lembaga Caritas. Itu lembaga internasional dalam gereja Katolik yang tugas utamanya, tugas pokoknya adalah menanggapi kebencanaan, hanya kebencanaan. Itu internasional. Dan di Indonesia namanya Carina, Caritas Indonesia. Dana yang terkumpul nanti akan dikumpulkan di Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia akan dikirimkan kepada Carina, Caritas Indonesia. Sekarang ini sudah ada sekian banyak tim dari Caritas Indonesia yang terjun langsung ke sana. Itu. Nah, rupa-rupanya ada juga pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau yang semua diberikan kepada Carina, mungkin masih harus menunggu teman-teman kita yang di sana yang menderita itu. Artinya menunggu sampai gilirannya dibantu oleh Carina. Kan Carina tidak mungkin membantu semua itu. Oleh karena itu, beberapa keuskupan itu mengalokasikan dana tertentu tidak lewat Carina, Caritas Indonesia, tetapi lewat ketiga keuskupan. Jadi ini bukan lewat pemerintah, tapi lewat keuskupan Padang, keuskupan Padang itu Sumatera Barat. Ini yang rupa-rupanya di antara sekian banyak kebencanaan ini yang lebih ringan. Kedua, keuskupan Sibolga itu di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara itu yang paling parah. Paling atau sangat parah. Kemarin Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia pergi ke sana untuk melihat sejauh mana Caritas Indonesia itu bekerja di sana. Lalu Aceh itu termasuk keuskupan Medan. Beberapa tim, bahkan Romo Suyati dari LDD Lembaga Daya Dharma di sini kemarin sudah pergi ke sana untuk melihat kemungkinan apa yang bisa dijalankan untuk membantu saudara-saudara kita itu. Dan kita semua tahu, menurut yang saya baca, moga-moga tidak salah karena ini bukan info ecek-ecek, untuk memulihkan kembali situasi seperti semula, saudara-saudara kita ini membutuhkan waktu 20-25 tahun. Jadi bukan masalah 1 bulan, 2 bulan. Silahkan membayangkan kalau kena longsor seperti itu ya, tanahnya kan rata, tertumpuk. Masih bisa diidentifikasi dulu rumahnya ada di mana. Ini untuk melihat kembali, untuk menemukan kembali tanah saya dulu di situ, itu kan susahnya bukan main.
Karena semuanya sudah tertumpuk. Tertumpuk dengan pasir, tertumpuk dengan batu rata. Susah sekali. Sehingga nanti tentu BPN ya, Badan Pertanahan Nasional, BPN itu saya kira kalau diminta sertifikat saya mana sekarang, susah sekali. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, belum nanti traumanya, belum segala macam. Itu Mas kira-kira, moga-moga jelas. Ya. Baik, masih ada satu lagi kesempatan, ya di belakang Mas, ya. Nama dan juga media disebutkan. Selamat pagi Romo. Kita bertemu lagi di tahun ini Romo. Izin Romo, tadi pagi dalam misa kan Romo sempat menyinggung soal maraknya korupsi. Kemudian Romo juga sempat menyinggung soal bencana di Sumatera. Nah, kedua hal ini kan mungkin bisa menjadi sebab akibat gitu Romo, apalagi Keuskupan Agung Jakarta juga menggaungkan soal pertobatan ekologis. Pertanyaan saya, apa harapan Romo untuk penegak hukum di Indonesia gitu, misalnya KPK dan Kejaksaan Agung itu, apakah Romo juga ingin mendorong KPK atau Kejaksaan Agung itu mengungkap misalnya ada dugaan korupsi di sektor perizinan kehutanan gitu, sehingga hal-hal yang seperti itu yang bisa menyebabkan banjir di mana-mana gitu Romo. Terima kasih banyak. Jadi kasus rusaknya alam ini kan tidak hanya di Indonesia ya Mas ya. Itu kan menyangkut seluruh dunia. Masalahnya sangat kompleks. Saya ambilkan contoh ya, betapa masalahnya itu kompleks sekali. Saya pernah berdiskusi dengan seorang dari Jerman. Saya tidak tahu ilmunya, tapi saya menangkap pesannya. Menurut dia, energi untuk seluruh warga negara Jerman dihitung dengan jumlah tertentu, itu mestinya habisnya ya bulan Desember. Dari Januari sampai Desember itu baru habis. Kalau demikian energi yang disiapkan itu sesuai dengan penggunaannya. Tetapi pada waktu saya berdiskusi dengan dia mengatakan ini bulan Mei jatah energi untuk Jerman sudah habis. Karena apa? Karena hidup yang melebihi kewajaran. Menggunakan energi yang lebih daripada yang seharusnya. Lalu kemana? Yang bulan Juni sampai Desember. Nah, itulah yang dicari dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara itu bisa baik, bisa buruk. Kalau hutan ditebang dan diganti dengan apapun lah, tambang kah apa, itu kan artinya ekosistem dunia ini berubah. Nah, siapa yang menandatangani izin menebang hutan? Ketika izin itu diberikan, apakah dengan analisa lingkungan, analisa dampak dan sebagainya dilakukan apa enggak? Atau tanda tangannya diberikan panipiro? Kan mengerikan sekali, jadi kompleks sekali. Itulah sebabnya Paus Fransiskus lagi ya, kan menulis ensiklik yang namanya Laudato Si. Dunia ini adalah tempat kita hidup bersama-sama. Nah, yang kaya merusak hutan, korbannya adalah negara-negara yang miskin. Sama kalau itu negara dibandingkan seluruh dunia ya. Kalau di suatu negara yang kuat, yang kaya merusak hutan, korbannya siapa? Korbannya saudara-saudara kita
yang tidak mempunyai kuasa apapun untuk mencegah itu. Saya tidak berani menjawab karena tidak punya data, apa penegak hukum, apa Kejaksaan Agung, tapi itu dirumuskan di dalam kalimat yang sangat umum, itu pesan moral, bukan pesan politik. Bunyinya begini: melalui semangat kelahiran Juru Selamat, Keuskupan Agung Jakarta berharap kepada para pemimpin yang memanggul mandat warga berdaulat untuk bekerja sebaik-baiknya mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Rumusannya itu. Nanti kalau ada data-data yang biasa dikumpulkan dalam penelitian, ya datanya dimasukkan di bawah kalimat ini. Kalau misalnya nanti penegak hukum menengarai ini kerusakan hutan disebabkan karena alamnya memang begini, tetapi karena perusakan hutan yang legal, meskipun buruk legalitasnya diperoleh dengan cara yang tidak bagus. Legal dan ilegal itu kan sangat ini ya, tidak apa, sangat tipis bedanya. Ilegal itu kalau orang tanpa izin, legal itu kalau ada izinnya. Izinnya diperoleh dari mana? Dengan cara apa? Maka rumusannya dari pihak gereja yang bidangnya adalah iman dan moral, rumusannya begini. Nanti para wartawan yang harus mencari data yang kami pelajari. Iya. Begitu kan? Iya.